Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Welcome to our group. Andina Rahilia Desinta, Suatun Hasanah, Siti Nurjanah, dan Uzi Cahyanti. Sebelum nih kita masuk pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita ketahui dulu pengertian ekspor. Karena nggak semua orang tahu kan apa itu ekspor. Jadi kenapa saya menjelaskan ekspor dulu? Karena supaya nyambung nanti teman-teman semua. Jadi sebelumnya saya mohon maaf agak berisik, tapi tetaplah berfokus terhadap saya. Jadi teman-teman, saya mengambil salah satu pakar yaitu Sadono Sukirno. 2008 beliau tuh mengatakan seperti ini, ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk diperjualbelikan tentunya. Atau lebih rincinya seperti ini, ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kita nih ke daerah lain atau ke negara lain untuk tujuan diperjualbelikan. Jadi barang itu dia barang yang diekspor itu dapat berupa barang berwujud seperti produk elektronik, terus tekstil dan hasil pertanian, maupun barang yang tidak berwujud seperti jasa pariwisata, tenaga kerja, dan hak cipta, seperti itu. Jadi teman, ekspor ini juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi faktor positifnya itu mungkin nanti teman-teman saya akan menjelaskan juga. Cuma saya sedikit menyinggung, yaitu yang pertama ada meningkatkan devisa negara, yang kedua menciptakan lapangan kerja, dan yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang keempat meningkatkan daya saing produk domestik, dan yang kelima memperkuat ketahanan ekonomi. Itu yang harus diingat teman-teman semua. Selanjutnya rekan saya yang menjelaskan. Cikidot. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan slide tentang pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu? Ekspor meningkatkan pendapatan negara melalui penjualan barang dan jasa kepada pasar internasional. Dengan adanya pendapatan ekspor negara dapat meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Nah, penjelasannya gini, teman-teman. Jadi teman-teman, maksudnya di sini ekspor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, ekspor ini dapat meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi. Nah, penjelasannya ada per itemnya teman-teman. Yang pertama itu peningkatan pendapatan nasional. Maksudnya, ekspor menghasilkan pendapatan devisa bagi negara. Nah, pendapatan devisa ini dapat digunakan untuk membiayai impor barang dan jasa, membayar utang luar negeri, dan meningkatkan cadangan devisa. Oke, untuk yang kedua ini teman-teman, pengaruh ekspor diversifikasi perekonomian. Nah, maksudnya di sini negara yang memiliki basis ekspor yang kuat dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Diversifikasi ekspor membantu melindungi ekonomi dari fluktuasi harga komoditas atau perubahan permintaan global terhadap sektor tertentu. Jadi teman-teman, diversifikasi ekspor ini memiliki pengaruh yang positif terhadap diversifikasi perekonomian. Berikut adalah beberapa pengaruh diversifikasi ekspor terhadap diversifikasi perekonomian. Yang pertama, meningkatkan ketahanan ekonomi. Nah, diversifikasi ekspor dapat meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara terhadap guncangan ekonomi global. Hal ini karena jika terjadi penurunan permintaan atau harga untuk satu produk ekspor tertentu, maka negara tersebut itu masih memiliki produk ekspor yang lain dapat menopang perekonomiannya. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, diversifikasi ekspor ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi dalam suatu negara. Hal ini karena perusahaan itu yang mengekspor berbagai jenis produk akan lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengekspor satu jenis produk saja, teman-teman.
teman-teman. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ini tadi pengaruhnya dari diversifikasi perekonomian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Hal ini karena diversifikasi ekspor dapat mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Itu teman-teman. Selain diversifikasi ekonomi, kegiatan ekspor ini juga akan berpengaruh terhadap investasi asing bagi Indonesia. Karena artinya kita memiliki pangsa ekonomi yang kuat dan juga pasar yang lebih menarik. Nah, hal ini nanti dapat berdampak pada teknologi yang lebih baru, manajemen yang lebih efisien, dan juga modal tentunya. Sehingga hal ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengaruh ekspor selanjutnya dapat kita lihat dalam neraca perdagangan, di mana jika Indonesia memiliki tingkat ekspor yang lebih tinggi daripada impor, maka ini akan menghasilkan surplus bagi neraca perdagangan kita. Yang surplus ini nanti bisa digunakan untuk cadangan devisa, sebagai pembiayaan investasi asing, atau membayar hutang, yang semuanya ini dapat mendukung stabilitas perekonomian di Indonesia. Nah, pengaruh ekspor selanjutnya adalah dapat meningkatkan permintaan nilai mata uang, di mana jika semakin banyak orang-orang di luar negeri yang membeli produk-produk dari Indonesia dengan mata uang Indonesia, maka ini akan meningkatkan permintaan mata uang Indonesia di pasar valuta asing, dan tentunya ini berdampak positif bagi nilai mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan perekonomian di bidang ekspor Indonesia pada periode 2018 sampai 2021 itu mengalami penurunan pada Desember 2018, yang mana mencapai US dollar 14,18 miliar atau penurunan sebesar 4,89% dibanding ekspor pada bulan November 2018. Tetapi mengalami kenaikan dengan nilai ekspor tertinggi sejarah pada Agustus 2021, yang mana ekspor Indonesia terbesar pada Januari sampai Desember 2018 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US dollar 30,37 miliar atau sama dengan 16,87%. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dengan nilai US dollar 19,7 miliar atau sama dengan 10,59%, dan Kalimantan Timur dengan nilai US dollar 18,56 miliar atau sama dengan 10,31%. Nah, di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,31%, dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemulihan ekonomi global. Nah, pemulihan ekonomi global ini telah mendorong permintaan ekspor Indonesia dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang kedua itu peningkatan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana peningkatan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan daya beli. Dan yang terakhir itu pertumbuhan investasi. Investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, investasi Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.